Halo kawan pajak, ketemu lagi di Ngawangkong Pajak atau Ngajak. Nah, sebelumnya apa kabar nih kawan pajak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti sudah diawali di episode sebelumnya, kita masih ada di series podcast untuk membahas per 7 tahun 2025 soal petunjuk teknis dan pengadministrasian NPWP khususnya. Nah, di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk mengenal lebih jauh terkait nomor identitas perpajakan atau NIP dan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan dua orang rekan penyuluh dari kantor wilayah Jawa Barat 1. Di sebelah kanan saya ada Pak Roni Zakaria. Apa kabar Pak Roni? Saya sehat selalu ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah di sebelah kiri saya ada rekan yang lain, Ibu Rina. Sehat Bu Rina? Puji Tuhan. Alhamdulillah sehat. Ya. Kita akan langsung memulai pembahasan kawan pajak sekalian soal nomor identitas perpajakan gitu ya. Nah, ini apa sih bedanya dengan NPWP? Kalau dulu kan sampai dengan sekarang kan kita lebih akrab dengan NPWP nomor pokok wajib pajak. Ternyata ada terminologi lain yaitu nomor identitas perpajakan. Kira-kira apa latar belakangnya sehingga muncul NIP dan apa bedanya dengan NPWP Pak Roni? Ya, baik kan pajak. Jadi salah satu hal baru nih yang ada di Perjanjian nomor 7 tahun 2025 adalah nomor identitas perpajakan atau yang disingkat NIP ya. Jadi mungkin kalau kita dengar NIP itu kita konotasinya kan nomor induk pegawai. Iya, tapi ini bukan itu. Siap. Nomor identitas perpajakan. Jadi nomor identitas perpajakan ini adalah sebagai identitas saja dalam kepentingan perpajakan tertentu dalam kondisi di mana ya ternyata persyaratan subjektif dan objektif ya itu tidak terpenuhi, tetapi harus ada pembayaran atau pelaporan gitu seperti itu. Nah jadi NIP ini digunakan oleh orang pribadi atau badan ya untuk identitas ya dalam hal ada pemberian akun ya kepada wajib pajak, lalu dalam hal ada penyetoran dan pelaporan, namun kondisinya persyaratan subjektif dan objektifnya belum terpenuhi ya, atau dalam hal ada kebutuhan untuk pencantuman identitas pihak yang dipotong PPh, lalu juga untuk pencantuman identitas pembeli dalam faktur pajak ya, lalu dalam hal ada permohonan SKB, surat keterangan bebas PPN, lalu penerbitan SKB-nya juga gitu kan. Lalu dalam hal ada pengembalian PPN yang sudah dipungut nih, misalnya turis asing nih, dia kan sudah dipungut, dia nggak punya NPWP, tapi dia perlu identitas, jadi akan dicantumkan di situ NIP-nya. Lalu juga pembayaran kembali PPN ya, yang semula mendapat fasilitas PPN tidak dipungut ya. Ini misalnya SPLN ya, dia ternyata tidak mengekspor ya di kawasan bebas atau di kawasan berikat ya, dia tidak jadi mengekspor, dia jual ke lokal, tentu dia harus melunasi PPN-nya lagi ya. SPLN ini harus mencantumkan NIP-nya gitu kan, seperti itu. Lalu terkait juga kebutuhan dalam hal ada penagihan pajak dan juga hal-hal lainnya. Nah ini hal-hal lainnya ini dibuka secara general supaya bisa nanti mengantisipasi adanya hal-hal baru yang mungkin saja belum tercapture saat ini seperti itu ya. Jadi itu fungsi-fungsi dari NIP ya, nomor identitas perpajakan. Jadi tidak seluas NPWP penggunaannya gitu ya Pak ya? Betul. Kalau NPWP itu kan nomor sarana untuk yang bisa digunakan untuk sarana administrasi perpajakan, sementara kalau NIP sekedar identitas. Nah, misalnya NIP tidak bisa dipakai sebagai upaya hukum atau pengajuan layanan seperti NPWP yang lebih luas gitu ya Pak. Betul. Menarik. Nah ini menariknya lagi Bu Rina, sebetulnya kan NIP itu secara format digit itu sama seperti NPWP gitu ya Bu Rina ya. Nanti Betul. kita butuh konfirmasi itu. Nah kalau kemudian sama, siapa aja sih yang kemudian butuh atau bisa menggunakan NIP untuk keperluan perpajakannya? Ya, jadi begini, kalau untuk orang pribadi NIP itu ya berupa NIK itu, nomor induk kependudukan.
Sementara kalau untuk orang pribadi yang bukan penduduk atau untuk WP Badan, NIP tersebut merupakan format dari nomor 16 digit yang dihasilkan oleh sistem di DJP, sistem administrasi di DJP. Nah, NIK ini dapat langsung digunakan sebagai NIP tanpa harus melakukan permohonan ataupun secara jabatan sepanjang dapat divalidasi oleh sistem di DJP yang sudah terintegrasi dengan data kependudukan seperti itu. Nah, kalau NIP tadi kemudian diaktifasi, maka akan aktif sebagai NPWP. Nah, berarti di saat itulah sudah mulai melekat kewajiban perpajakan. Begitu. Nah, NIP ini sendiri sebagai beberapa contoh ya, NIP ini bisa digunakan untuk misalnya wanita kawin yang ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya gabung dengan suami sebagai kepala rumah tangga karena kan sebagai satu kesatuan ekonomi, atau juga untuk anak yang belum dewasa, belum 18 tahun atau belum menikah. Jadi di situ nanti pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan orang tua sebagai kepala keluarga. Kemudian juga orang pribadi atau WP Badan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif atau bukan merupakan subjek pajak. Begitu Mas Sigit. Oke kawan pajak, jadi kita semua punya NIK, nomor induk kependudukan. Kalau itu dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan perpajakan terbatas, itu bisa jadi NIP. Betul. Tapi ketika NIP kemudian diaktifasi, dia akan jadi NPWP. Siap. Ya. Mungkin soal NIP cukup. Nah, kita sekarang beralih ke nomor induk tempat kegiatan usaha atau NITKU atau NITKU gitu Pak Roni. Ini apa lagi nih Pak? Ya, jadi nomor identitas tempat kegiatan usaha ini sebenarnya bahasa lain dari NPWP cabang ya. Jadi sebenarnya kalau sebelumnya kita menggunakan NPWP cabang ya, itu kan ada 15 digit dan 3 digit terakhir itu adalah kode cabang ya. Nah di saat ini kita untuk NITKU defaultnya jumlah digitnya itu cukup banyak Pak Sigit. Jadi 16 digit untuk NPWP ya, yang merupakan NPWP pusat, antar pusat ya, by system, ditambah dengan 6 digit lagi ya. 6 digit jadi cukup, jadi 22 digit ya, 6 digit. Jadi kalau kantor cabangnya sampai 999.999 itu masih bisa diakomodir ya Pak Sigit. Jadi nah ya, jadi cukup banyak ya, jadi untuk mengantisipasi. Nah ini sebenarnya kawan pajak itu sebenarnya udah bisa melihat ya, sebelum berlaku Kortek juga sudah bisa lihat di DJP online NITKU yang diberikan secara jabatan oleh DJP ya, untuk setiap cabangnya. Jadi itu berbeda-beda dari nomor urut 1 sampai 999.999. Nah itu gitu juga untuk WP instansi pemerintah ya, ada subunit itu juga pasti ada NITKU ya untuk subunit di daerah seperti itu Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Roni. Jadi NITKU intinya adalah pengganti dari NPWP cabang gitu ya. Tapi kalau saya ingat lagi Bu, kita kemarin sempat ngobrol di podcast yang pertama kan ada soal pemusatan administrasi NPWP gitu ya. Kalau dulu kan NPWP cabang terdaftar di KPP tempat kegiatan usaha, kalau sekarang semuanya di tempat KPP sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan. Yeah. Nah, kalau pengadministrasian NPWP itu terpusat, pertanyaan saya kenapa kemudian apakah harus NPWP atau kegiatan-kegiatan usaha yang tempatnya berbeda dengan tempat wilayah KPP terdaftar itu apakah harus memperoleh NITKU seperti itu Bu? Iya. Betul Mas Sigit. Jadi wajib pajak yang kemudian memiliki tempat kegiatan usaha di tempat lain tetap harus melaporkan tempat kegiatan usahanya ke kantor pelayanan pajak. Nah, ke KPP tempat wajib pajak itu terdaftar dan nanti kepadanya akan diberikan NITKU. Nah, termasuk dalam pengertian tempat kegiatan usaha ini adalah objek objek PBB, sektor perkebunan, pertambangan, migas, panas bumi, mineral batu bara dan juga subunit instansi pemerintah gitu.
Nah, untuk pelaporan tempat kegiatan usaha ini bisa juga dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak melalui sistem Kortek. Jadi sekarang wajib pajak juga sudah diberi kemudahan ya. Jadi di sistem Kortek nanti setelah login bisa dibuka di menu portal saya, profil, kemudian nanti ada informasi umum, edit, kemudian nanti scroll ke bawah, di situ akan ada tempat kegiatan usaha. Nah, nanti ada tombol tambah, nah nanti bisa diklik kemudian ditambahkan tempat kegiatan usaha yang mau ditambahkan. Seperti itu Mas Sigit. Jadi kawan pajak tetap harus mendaftarkan NITKU-nya gitu ya Bu. Betul. Ya. Dan buat daftarin NITKU juga cukup akses ke portal wajib pajak atau Kortex DJP Pajak Go ID. Berarti penting banget nih ya Pak Roni fungsi dari NITKU ini ya Pak Roni. Betul sekali. Apa aja tuh Pak fungsinya Pak? Nah, jadi kalau kita bicara tentang fungsi NITKU, ini juga terkait dengan banyak pertanyaan dari Pemda ya. Di lingkungan Kanwil Jabar 1 ya. Terkait dengan dana bagi hasil ya. Dana bagi hasil ini apakah akan terkurangi ya, karena kan semua penyetoran pelaporan dengan menggunakan NPWP pusat ya kan. Nah, fungsi NITKU inilah yang akan menjadi jembatan. Nah, jadi sarana untuk mengidentifikasi ya pemotongan PPh 21 ini sebenarnya subject to KPP mana gitu kan. Jadi kan sebelumnya cabang pemotongannya ada cabang yang mana. Jadi karena dengan berlakunya Kortex ini kan misalnya ada 100 cabang gitu kan, sebuah perusahaan memiliki 100 cabang, kan tidak mungkin kantor pusat itu menghandle semua pembuatan bukti potong kan. Nah itu sebenarnya bisa didelegasikan ke kepala cabang. Yang mendelegasikan tentunya adalah PIC utama ya, dia bisa mendelegasikan pembelian roll access kepada PIC cabang ya. Jadi nanti PIC cabang bisa menerbitkan dan menandatangani bukti potong. Nah jadi fungsi NITKU ini adalah untuk memfasilitasi itu. Jadi setiap pembuatan bukti potong nanti ada NITKU yang dicantumkan di situ. Nah saat laporan SPT masa PPh 21 nanti juga bisa diidentifikasi pegawai tersebut itu bekerja di cabang yang mana kan gitu ya. Nah, juga jika memang ada kewajiban untuk mengidentifikasi membreakdown ya omset di masing-masing cabang ya di SPT tahunan PPh itu nanti dengan adanya NITKU itu bisa teridentifikasi ya tempat kegiatan ya dari WPWP cabang. Juga misalnya kita membutuhkan identifikasi tentang alamat PKP penjual dan pembeli di faktur pajak itu juga bisa melihat dari NITKU. Begitu juga dengan PBB kita juga bisa mengidentifikasi kan objek pajak itu adanya di lokasi mana, dan juga nanti untuk kepentingan perpajakan lainnya nanti. Jadi dibuka pengaturan yang lebih general ya. Jadi ternyata penting sekali kawan pajak fungsi dari NITKU khususnya soal administrasi pemotongan dan pemungutan gitu ya Pak. Ya. Untuk mengidentifikasi sebetulnya tempat kegiatan usaha mana yang melakukan pemotongan dan pemungutan dan juga identifikasi penjual dan seterusnya di PPN gitu. Terakhir mungkin Bu Rina, bisa kasih contoh yang lebih spesifik lagi nggak Bu soal mengapa NITKU ini penting gitu buat memberikan pemahaman buat kawan pajak sekalian? Baik, sebagai contoh bahwa memang NITKU itu sangat diperlukan adalah misalnya seorang WP orang pribadi usahawan, dia memiliki tempat kegiatan usaha di berbagai kota, maka NITKU ini akan digunakan untuk identifikasi dari masing-masing tempat kegiatan usaha tersebut. Nah, contoh lain kalau untuk WP Badan misalnya wajib pajak badan yang pusatnya di Jakarta kemudian punya cabang di Bandung. Jadi nanti pada saat pembuatan bukti potong untuk karyawan yang di Bandung di cabang, nanti di situ bukti potongnya akan diinputkan NITKU-nya sebagai identifikasi bahwa itu adalah karyawan yang ada di cabang. Meskipun nanti dilaporkan di SPT masa di kantor pusat yang di Jakarta. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Rina. Jadi itu kawan pajak soal tadi yang pertama kita bahas soal nomor identitas perpajakan, lalu kemudian nomor identitas tempat kegiatan usaha. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah pengetahuan perpajakan untuk kawan pajak semuanya. Tetap pantau terus channel media sosial dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 karena
khusus buat podcast, series PL7 masih akan berlanjut lagi. Di pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas soal wajib pajak non-aktif dan penghapusan NPWP gitu. Oke kawan pajak, untuk episode kali ini mungkin cukup sekian. Semoga kawan pajak sehat selalu dan senantiasa meningkatkan kepatuhan perpajakan, karena jika pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.